Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kalian tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali untuk menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 10, yaitu bab 3, yaitu mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut ini merupakan suprastruktur politik di Indonesia. A. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. B. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan di dalam menyusun atau membuat undang-undang. Dan C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan di dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya adalah merupakan bagan instruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga ada kelompok penekan, yang keempat ada kelompok atau ada alat komunikasi politik, dan yang kelima ada tokoh politik. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan atau MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1. Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa tugas MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya ulangi lagi, tugas MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR. Kemudian yang kedua, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dan yang keempat, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi barusan yang kedua, ya, lembaga negara kita yaitu Presiden. Prinsip Republik Indonesia menganut sistem presidensial dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1, ya. Itu semuanya membicarakan terkait dengan prinsip RI yang menganut sistem presidensial. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai DPR. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu pertama adalah fungsi legislasi, kemudian yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Jadi fungsi legislasi, DPR itu berperan di dalam menyusun dan membuat undang-undang,
Kemudian fungsi anggaran itu menetapkan dan mengesahkan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, dan fungsi pengawasan, jadi ikut mengontrol jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden dan aparatnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki hak. Di antaranya yang pertama itu ada hak inisiatif, yaitu hak membuat undang-undang. Yang kedua ada hak interpelasi, meminta keterangan. Ada hak angket, yaitu menyelidiki. Ada hak menyatakan pendapat, ya, dan ada hak budget, yaitu menetapkan anggaran. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk menunjang tugasnya, BPK Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan yang ketiga wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi, ya, yang berikutnya. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah tugas pokok Mahkamah Konstitusi. Ada 4. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai. Yang keempat, memutuskan perselisihan atau sengketa tentang hasil pemilu. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jadi Dewan Perwakilan Daerah itu termasuk satu lembaga yang ada di dalam tubuh MPR. Karena MPR sekarang bukanlah MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi, tapi MPR sebagai lembaga bikameral yang di dalamnya ada 2 lembaga. Yang pertama adalah DPR atau Dewan Perwakilan Daerah, dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya Komisi Judisial atau KY. Komisi Judisial atau KY merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Berikutnya merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good government, ya, jadi penerapan good government di Indonesia atau penerapan untuk mengelola pemerintahan yang baik di Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal yang mendasar. Yang pertama adanya tuntutan eksternal, dan yang kedua adanya tuntutan internal. Nah, ini adalah prinsip-prinsip good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah partisipasi, kedua berorientasi konsensus, ketiga visi strategis, keempat atau D tanggap, kelima atau E efektif dan efisien, F akuntabilitas, G transparansi, H berkeadilan, dan I aturan hukum. Jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan
sebagai prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun asas-asas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. 4, asas keterbukaan. 5, asas proporsionalitas. 6, asas profesionalitas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, ini adalah pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Jadi bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Menurut Ramlan Surbaiki 2010, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Jadi masih menurut Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik itu adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan atau perilaku. Saya ulangi. Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Yang ketiga, kegiatan yang berhasil ataupun tidak mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Yang keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, berikutnya yang kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk dan jenis partisipasi politik. Di sini ada bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik, yaitu berbentuk konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, ini menurut Turpayudi 2008 ada 3 tipe ya, atau ada bentuk partisipasi masyarakat ya. Jadi bentuk partisipasi masyarakat dalam hal politik ya, di antaranya yang pertama adalah masyarakat primitif. Ya, yang kedua masyarakat berkembang dan yang ketiga masyarakat totaliter. Saya jelaskan masyarakat primitif artinya bahwa dalam masyarakat primitif di mana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakan dari kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat berkembang. Dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, maka partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum. Dari komunikasi, partisipasi politik dibatasi oleh berbagai faktor. Dalam beberapa bentuk, partisipasi mungkin sangat tinggi, namun yang lainnya mungkin sangat rendah. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat totaliter. Itu salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Jadi partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut ya. Saya ulangi. Jadi partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kedua, partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara. 3, partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah. Ya. Dan yang keempat, partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana tingkatan partisipasi politik. Ya. Jadi semakin
luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. Nah, ini merupakan perwujudan partisipasi politiknya. Jadi ada contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari pertama ada bidang politik, kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga bidang sosial budaya. Jadi inilah barangkali penjelasan mengenai bab 3 di kelas 11 ini. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah saya sampaikan ada manfaatnya, paling tidak menambah wawasan bagi kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.